Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM F1G1222051. Sini kami akan mempresentasikan hasil kami yang berikut keamanan data dan informasi. Kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Arya Al-Fajar dengan NIM F1G1222010. Yang kedua ada Wahyu Ramadan dengan NIM F1G1222064. Yang ketiga ada saya sendiri. Selanjutnya latar belakang Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu instansi pengawasan internal pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintah yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Inspektorat membutuhkan sistem informasi yang mendukung proses administrasi dan pelaporan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, dikembangkanlah sistem registrasi laporan yang berbasis web. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pendataan dan pengelolaan dokumen seperti surat tugas dan laporan hasil audit. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan integrasi data yang lebih baik, meminimalisir kesalahan manual, serta mempercepat akses informasi bagi tim auditor dan pihak-pihak terkait. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi berbasis web dalam lingkungan pemerintah, ancaman keamanan siber terhadap sistem informasi juga semakin berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian keamanan, penetration testing terhadap sistem registrasi laporan untuk memastikan bahwa aplikasi telah dibangun dengan mempertimbangkan aspek keamanan yang memadai. Selanjutnya, tujuan pengujiannya itu bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memberikan rekomendasi mitigasi guna meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan. Adapun tools yang digunakan ada WhatsApp, Chrome, dan Viscode. Selanjutnya metodologi dan jenisnya. Metodologi yang menggunakan ada passive scan, mengamati traffic HTTPS tanpa interaksi aktif. Yang kedua speedering, menjelajahi struktur situs. Yang ketiga ada active scan, simulasi serangan terhadap parameter HTTPS. Yang keempat ada manual testing, injeksi dan manipulasi parameter secara manual. Adapun jenis kerentanannya, yang pertama SQL injection dengan kode A03-2021. Injeksi ini berdasarkan 10 top OS shape. Yang kedua cross-site scripting atau XS dengan kode A03-2021. Injeksi ini berdasarkan 10 top OS shape. Yang ketiga ada cross-site request forget. Yang keempat ada missing security headers. Yang kelima ada directory listing. Baik, selanjutnya kita beralih ke serangan. Serangan pertama ada serangan SQL injection. Di sini kami menggunakan URL HTTP 127.001.8000. Pilot uji username-nya ada URL 1 sama dengan 1. Hasilnya sistem mengembalikan halaman dashboard admin dan seluruh data user tanpa autentifikasi yang valid. Langsung saja kita collapse. Pertama kita masukkan URL ke URL to attack, lalu kita attack untuk melakukan serangan. Kita tunggu sampai muncul alertnya. Nah, di sini bisa kita lihat alertnya belum ada serangan SQL injection. Lalu kita ke HTTPS terus post. Lalu kita attack active scan. Lalu kita start scan. Lalu kita tunggu sampai 100%.
Lalu kita kembali melihat ke alertsnya. Di sini sudah ada SQL injection-nya. Lalu kita close. Kita open Rust with Request. Masukkan kode pilotnya. Lalu kita send. Baik, serangan SQL injection-nya telah berhasil setelah berhasil masuk ke halaman dashboard dan admin. Selanjutnya saya silakan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Ramadan dengan NIM F1G1222064. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan serangan secara reflected XSS. Pertama-tama, saya akan melakukan serangan reflected XSS pada URL komentar dengan pilot uji script alert XSS. Dengan memasukkan pilot ke dalam parameter komentar script akan dijalankan langsung di browser tanpa difilter, yang menampilkan jendela alert XSS berhasil. Jika tampil, ini menunjukkan bahwa halaman tersebut rentan terhadap serangan refleksi reflected XSS. Langsung saja kita tes di OAuth Subs. Nah, di sini kita klik komentar. Kita klik komentar. Klik kanan, attack. Nah, kita tunggu. Setelah itu kita tekan alert. Nah, di sini muncul alert XSS, lalu kita tekan. Ini contoh serangan script XSS yang dijalankan oleh OAuth secara otomatis. Baik, jadi ini dia. Nah, sekarang kita akan untuk menyerang secara manual, tekan get komentar. Kita klik kanan, lalu kita pilih open Rust with Request editor. Nah, setelah itu kita masukkan scriptnya. Ya, jadi scriptnya sudah ada, lalu kita send. Nah, jadi ini adalah serangan secara otomatis. Nah, jadi di sini berhasil. Kita coba lagi di website. Setelah berhasil, kita coba lagi di websitenya. Nah, jadi ini dia websitenya. Nah, di sini kita masuk ke websitenya, kita klik profil, pilih komentar, kemudian kita masukkan scriptnya. Nah, ya, jadi ini berhasil. Nah, di sini muncul alert, maka serangan itu berhasil. Jadi untuk mengatasinya, kita dapat mengatasi serangan reflected XSS ini, kita dapat menggunakan SKP karakter spesial HTML, validasi dan sanitasi input, menggunakan Content Security Policy atau CSP, dan kita menggunakan Django Template Default Behavior. Baik, jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Fajar dengan NIM F1G1222010. Di sini saya akan menjelaskan untuk serangan ketiga, yaitu CSRF di URL dokumen admin update user untuk user yang pertama. Untuk hasil yang diharapkan itu endpointnya
dapat menerima permintaan HTTP POST tanpa validasi token CSRF. Langsung saja kita ke OAuth. Nah, di sini kita cari tadi halaman URL yang ingin kita serang. Tadi di dokumen, di sini belum terdeteksi. Kita cari URL-nya tadi. Kita pakai manual saja. Kita pakai manual, kita launch. Nah, di sini kita pakai admin 1 2 3. Sini supaya dia muncul tadi. Apakah sudah muncul? Ini dia dokumen. Dia belum muncul juga. Sini kita coba tes edit. Kita edit ini area. Senangnya area. Tes update. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, di sini ini dia, sudah muncul adminnya. Sini kan update usernya sudah muncul. Kita buka lagi. Ini update user 2 ya. Kita update user 2 saja yang kita serang. Di sini kita lihat update user 2. Coba kita ini errornya absent of anti-CSRF token pada update user 2. Kalau alertnya sudah muncul, berarti URL ini sangat rentan untuk di CSRF dengan risiko medium. Langsung saja kita tes CSRF-nya. Yang tadi kita sudah berhasil. Selanjutnya kita di sini kita menggunakan kode CSRF attack. Ini dia kodenya tadi saya sudah buat. Di sini kan karena kita mau ubah yang user 2 tadi. Di sini kita ganti jadi 2 dan kita jalankan servernya. Selanjutnya kita buka linknya. Kita buka di sini. Ini sebagai penyerangnya. Kita pakai tadi port 88. Coba port ya cocok 88. Ini dia namanya CSRF attack HTML. Dia copy saja. Kita copy. Paste untuk menjalankan kode tadi, kode serangannya. Langsung saja kita buka. Ini dia. Di sini telah berhasil. Ini dia isi dari kodenya tersebut. Ini dia dari username Arya tadi menjadi ini hacker user, dan emailnya juga berhasil terganti. Untuk serangan CSRF-nya telah berhasil. Adapun untuk solusinya agar serangan CSRF ini tidak dapat terjadi, kita harus mengimplementasi token CSRF secara TRF unik per sesi, juga validasi sumber permintaannya. Juga untuk kita menggunakan logit required untuk membatasi akses hanya ke pengguna yang sah. Selanjutnya ini dia kode CSRF attack-nya dijalankan di sini, dan penyerang dapat masuk dan mengubah input user atau admin. Untuk selanjutnya ada missing security headers. Di sini untuk missing security headers ini jika header keamanannya tidak ditemukan. Adapun untuk salah satu contohnya itu ini dia. Ada di ini dia content security polisi atau CSP. Di sini sangat banyak terdeteksi. Untuk solusinya itu kita tambahkan header security-nya. Selanjutnya ada juga missing anti-click jacking. Ada juga ini X content type option header juga ini. Ini termasuk di missing security headers.
Untuk selanjutnya ada directory listing enable. Ini juga ini. Di sini ini menggunakan URL media list dokumen, dan hasilnya ini server menampilkan isi direktorinya. Solusinya itu kita nonaktifkan directory listing dan gunakan media protection. Juga nonaktifkan debug di production. Untuk kesimpulannya, aplikasinya memiliki beberapa kerentanan serius, terutama SQL injection dan cross-site scripting access yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses data sensitif dan mengambil alih sistem. Selain itu, terdapat kelemahan lain seperti CSRF, header, keamanan yang hilang, dan directory listing yang terbuka. Ini untuk ringkasan temuan kerentanannya, ada SQL injection dengan risiko tinggi. Ini lokasi URL-nya, statusnya terdeteksi. Lalu ada cross-site scripting, status risikonya tinggi di URL komentar. Selanjutnya ada cross-site request forgery atau CSRF dengan risiko menengah di URL dokumen admin update user 2 tadi. Ini juga terdeteksi, dan ada missing security headers menengah juga. Di sini ada di seluruh halaman karena terlalu banyak tadi, dan ada di direktur listrik. Ini risikonya rendah pada URL media list dokumen. Sekian saja presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.